Selamat siang Pak, saya Ramadat Panjaitan, NIM 2202010101036 MJ 701. Saya mencoba menjawab UAS Manajemen Hubungan Internasional. Saya memilih isu upah minimum dan kesejahteraan pekerja. Pendahuluan latar belakang upah minimum sering kali menjadi isu sensitif yang memicu perdebatan setiap akhir tahun. Di satu sisi, pekerja menuntut kenaikan untuk menjaga daya beli di tengah inflasi. Di sisi lain, pengusaha mengkhawatirkan beban biaya operasional yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh kenaikan upah minimum terhadap tingkat kesejahteraan pekerja? Apa dampak kebijakan upah minimum terhadap daya saing sektor industri? Tujuan penulisan: menganalisis hubungan antara kebijakan upah dan standar hidup layak, mencari solusi moderat yang menguntungkan kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha. Landasan teori. Definisi upah minimum adalah standar terendah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi pekerja agar tidak dibayar di bawah batas kemanusiaan. Di Indonesia ini dikenal sebagai UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Teori ekonomi terkait. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa upah yang terlalu tinggi di atas titik keseimbangan dapat menyebabkan pengangguran karena pengusaha mengurangi tenaga kerja. Teori efisiensi upah menyatakan bahwa upah yang lebih baik meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan. Pembahasan upah minimum dan daya beli. Kenaikan upah minimum secara langsung berdampak pada konsumsi rumah tangga. Ketika upah naik, pekerja memiliki kemampuan lebih untuk mengakses nutrisi yang baik, pendidikan, dan kesehatan. Namun jika kenaikan upah diikuti oleh inflasi harga barang pokok, maka kesejahteraan real sebenarnya tidak berubah atau stagnan. Dampak bagi dunia usaha bagi industri padat karya atau seperti tekstil atau sepatu. Kenaikan upah yang drastis bisa menjadi beban berat. Dampaknya bisa berupa otomatisasi, perusahaan mengganti tenaga Indonesia dengan mesin, relokasi, perusahaan pindah ke daerah atau negara dengan upah yang lebih murah, PHK, pengurangan jumlah karyawan untuk efisiensi biaya. Kesejahteraan di luar upah nominal. Penting untuk dipahami bahwa kesejahteraan bukan hanya soal angka di slip gaji. Faktor lain yang mendukung adalah jaminan sosial atau BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan, stabilitas harga kebutuhan pokok atau kendali inflasi oleh pemerintah, fasilitas transportasi dan perumahan buruh. Penutup. Kesimpulan, upah minimum adalah instrumen perlindungan sosial yang krusial. Namun kenaikan harus didasarkan pada data objektif atau inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Agar tidak menjadi bumerang yang menyebabkan pengangguran, kesejahteraan pekerja akan tercapai maksimal jika kenaikan upah dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan pengendalian harga barang oleh pemerintah. Saran: pemerintah perlu memperkuat dialog tripartit atau pengusaha, buruh secara transparan dan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mampu menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja di tenaga kenaikan upah. Demikian Pak penjelasan saya di UAS ini. Terima kasih.
Semoga Bapak selalu sehat selalu. Amin.